Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu di mana kita masih membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan muqaddimah dari kitab ini. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk membahas kitab ya dari bab yang pertama yang beliau sebutkan. Qala hafizahullahu ta'ala, fadailu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi di dalam bab ini, barakallahu fikum, beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan. Hanya saja, barakallahu fikum, perlu kami ingatkan bahwa tidak seluruh hadis yang beliau sampaikan ini ya secara sanad ya adalah hadis yang sahih. Bahkan sebagian hadisnya itu sangat parah ya derajat kedhaifannya. Ya, hanya saja nanti kita akan atau mungkin yang diinginkan oleh beliau di sini untuk memberikan tanbih ya. Kita sampaikan ini agar kaum muslimin mengetahui bahwa hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah. Sehingga cukup bagi kita nanti untuk mengambil hadis yang sahih saja, adapun hadis yang lemah ya ini kita jelaskan kelemahannya. Kita jelaskan kelemahannya. Jadi ini perlu kita ingatkan di awal agar jangan sampai keliru kemudian mengambil hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini kemudian menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Karena yang tampak bagi kami, wallahu taala a'lam, beliau ini hanya menukil dari at-targhib wa tarhibnya Al-Munziri. Ya, hanya menukilkan dari at-targhib wa tarhibnya Al-Munziri. Tanpa kemudian meneliti lebih lanjut tentang kesahihan hadis yang dibawakan dalam bab ini. Baik. Qala fadail syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam.
para ulama berbeda pendapat tentang nama asli beliau. Namun pendapat yang paling kuat, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Ya, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sekitar 5.300 sekian hadis yang dibawakan oleh beliau atau diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Walaupun waktu beliau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lama, akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat bersemangat untuk mengambil hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga hadis beliau adalah hadis yang paling banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabah. Ya, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Yaqul, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, qad ja'akum syahru Ramadan. Telah datang kepada kalian ya bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Qala yuftahu fihi abwabul jannah, di mana di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan ya di waktu tersebut atau di bulan tersebut dibelenggu. Ya, artinya dirantai. Mereka diikat. Qala fihi lailatun khairun min alfi syahr. Maka di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan ya untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya, dari kebaikan atau dari pahala ya 1000 bulan tadi. Qala rawahu Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dalam Sahih Sunan An-Nasa'i atau dalam catatan beliau terhadap Sunan An-Nasa'i, beliau mensahihkan hadis ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini dengan jelas menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Ya, di sini beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, di sini kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabah, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan disunahkannya bagi kita untuk memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Ya, apa yang membuat mereka bergembira, apa yang membuat mereka senang, kita sampaikan kepada mereka. Dan disunahkan untuk bersegera. Ya, sebagaimana kisah diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dahulu Ka'ab bin Malik, ya beliau termasuk orang yang tertinggal dalam perang Tabuk sehingga didiamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik, maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk bersegera memberikan kabar gembira tersebut kepada Ka'ab bin Malik, sehingga disunahkan bagi kita untuk membuat gembira saudara-saudara kita, menyampaikan kegembiraan kepada mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Jadi puasa di bulan Ramadan ya hukumnya wajib. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi maksud dengan kewajiban berpuasa ini adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Ya, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Jadi berpuasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib bagi orang yang tidak memiliki uzur, ya, kemudian dia sengaja tidak berpuasa, maka dia berdosa dan dosanya adalah dosa yang besar. Ya. Apalagi yang namanya puasa di bulan Ramadan ini merupakan ruknun min arkanil Islam. Rukun dari rukun-rukun Islam. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, maka beliau alaihissalam menyebutkan salah satunya, yakni apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga dalam hadisnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa di bulan Ramadan ini merupakan ya kewajiban, bahkan dia merupakan rukun dari rukun Islam. Ya. Qala yuftahu fihi abwabul jannah. Padanya dibuka pintu-pintu surga, wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dan dikunci atau ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin. Kemudian pada bulan Ramadan itu juga ya para setan dibelenggu, para setan diikat dan dirantai. Ya, para setan diikat dan dirantai. Baik. Nah, ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, bulan yang spesial. Ya, para ulama di antaranya Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa makna pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta para syaitan itu dibelenggu, maksudnya di bulan Ramadan Allah telah memberikan kemudahan kepada para hamba untuk melakukan ketaatan. Ya, pintu-pintu kebaikan telah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara pintu-pintu syaitan, pintu-pintu neraka dan para syaitan telah dibelenggu. Artinya apa? Di bulan Ramadan orang akan lebih mudah untuk menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu, orang yang masih saja bergelimang dengan kemaksiatan di bulan Ramadan, ya, ini menunjukkan sikap yang melampaui batas. Ya, sudah dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan, namun dia tidak mau menyibukkan dirinya dengan kebaikan, dengan amalan saleh, ya, maka ini merupakan perbuatan yang sungguh melampaui batas. Ya, harusnya seorang hamba dia benar-benar memanfaatkan momen Ramadan untuk beribadah dengan kesungguh-sungguhan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sia-siakan kesempatan Ramadan yang telah ada di hadapan kita. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, mungkin sebagian orang bertanya, Ustadz, gimana Ustadz caranya agar kita bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan? Ya, agar kita konsisten. Karena banyak di antara kaum muslimin yang di awal bulan Ramadan mereka sangat bersemangat. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya hari mulai lemah semangatnya, ya, mulai hilang semangat dia, spirit dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya khawatir juga ya, kita ketika tidak ada wabah corona juga, tidak ada wabah Covid-19 ini, ya, kita lihat di masjid-masjid penuh di awal-awal Ramadan. Tapi seiring berjalannya hari terjadi kemajuan soft. Apa yang dimaksudkan dengan kemajuan soft? Softnya maju. Yang dahulunya penuh itu masjid, kemudian mulai maju ya,
sehingga tersisa beberapa shaf saja. Nah, ini ketika apa? Ketika tidak ada wabah. Ya, tidak ada wabah. Nah, bagaimana kalau terjadinya wabah? Ya, mungkin akan keadaannya lebih menyedihkan lagi ya, orang-orang di rumah ya dia lakukan ada sholat tarawih berjamaah pun berat, apalagi kalau sholatnya dilakukan ya sendirian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita ya dan hidayah kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan yang ada di hadapan kita ini dengan baik. Lantas apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dinasihatkan oleh para ulama ya agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, itu yang pertama hendaknya kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena yang menggerakkan hati kita untuk beramal itu adalah hati. Mohon maaf ya, yang menggerakkan kita untuk beramal, ya, menggerakkan jasad kita untuk beramal itu adalah hati kita, qalbu kita. Ya, oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari sahabat An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah, ya, idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya qalb. Ketahuilah ya bahwa di dalam hati manusia atau dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik maka akan baik seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging ini rusak maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu kita, hati kita. Maka barang siapa yang ingin dia bersemangat untuk melakukan amalan saleh, dia bersihkan hatinya. Dia bersihkan hatinya. Nah, hati yang bersih ini akan membuat seseorang mudah untuk melakukan ketaatan. Berbeda dengan orang yang hatinya berkarat, penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Ya, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam mengibaratkan hati kita itu seperti sebuah bejana, sebuah nampan. Ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka dititikkanlah sebuah noda hitam, sebuah nokta hitam di hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, makin banyak ya noda hitamnya. Nah, kalau dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibersihkan hatinya. Tapi kalau dia tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak ya kotoran di hatinya. Inilah yang akan membuat dia berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, maka berkaratlah hatinya, hitamlah hatinya. Ya, dengan apa yang dia amalkan, apa yang dia lakukan. Makanya barakallahu fikum, kalau kita ingin bersemangat dalam melakukan ibadah, terutama di bulan Ramadan, banyak-banyak istighfar, bertobat dari segala macam bentuk dosa. Maka insya Allah ya Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian yang kedua, barakallahu fiikum, ya, hendaknya kita meminta, berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, mengokohkan hati kita di atas ketaatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya, beliau meminta kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kekuatan, ya, sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, beliau meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah ya hatiku di atas agamamu. Jadi kita juga meminta kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barakallahu fikum, di antara perkara yang bisa membantu kita untuk melakukan amalan saleh di bulan Ramadan adalah dengan ya mencari kawan-kawan yang baik, lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Ya, dengan hidup di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, dengan sahabat-sahabat yang baik,
maka akan dengan mudah kita melakukan ketaatan. Oleh karena itu hendaknya kita ya bekerja sama, yang di rumah bekerja sama dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya, ya untuk saling mengingatkan, saling memberikan semangat dan seterusnya. Nah, jangan kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang rusak. Ya, bergaul dengan orang-orang yang rusak. Yang menjauhi teman-teman yang rusak, karena ini akan menyebabkan dia malas dalam melakukan amalan saleh. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam ya menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilhu. Dalam riwayat ya yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, Nabi mengatakan seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, teman yang baik maka dia akan membuat kita lebih baik. Adapun teman yang buruk akan menggiring kita kepada keburukan. Ini beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah yang ingin istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ini di dalamnya ada sebuah malam. Ini malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Pada malam ya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa kemuliaan Lailatul Qadar itu? Qala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi di bulan Ramadan ada suatu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar yang terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, malam ini memiliki keutamaan ya 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi ke dalam ukuran tahun itu sekitar 83 tahun lebih sekian bulan. Jadi sekitar 80 tahun lebih. Ya, amalan yang kita lakukan di malam tersebut senilai dengan amalan selama 83 tahun. Dan memang seperti itu ya, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan suatu riwayat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika bercerita tentang orang-orang dari kalangan Ahlul Kitab yang mereka melakukan amalan saleh selama 80 tahun ya tanpa pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun ya mengharapkan agar mereka bisa melakukan hal yang demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka tak perlu mencapai usia ya 80 tahun. Ya, cukup bagi mereka untuk memanfaatkan ya keberadaan malam Lailatul Qadar, maka mereka pun mendapatkan keutamaan amalan ya lebih dari 80 tahun. Maka karena Nabi alaihi salatu wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang ya tidak mendapatkan hurima, artinya dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan ya malam tersebut. Kita lihat sebagian kaum muslimin apa yang mereka lakukan di hari-hari terakhir atau di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ya, banyak di antara mereka sibuk berbelanja ya untuk persiapan hari raya. Sibuk di pusat-pusat perbelanjaan. Tidak memanfaatkan keadaan, tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar, tidak mencari malam Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya dia telah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak.
Makanya barakallahu fiikum, ya, kita harus benar-benar persiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, kita canangkan, kita buat program-program, ya, punya target, ya, berapa yang harus kita baca Al-Qur'an, ya, berapa kali tamat, ya, berapa kali khatam, ya, Al-Qur'an. Demikian juga sholat-sholat sunnah jangan dilupakan. Qiyamul lail jangan dilupakan, walaupun kita terpaksa melaksanakannya di rumah, tapi jangan kemudian ditinggalkan. Ya, jadi dibuat planning, dibuat program, dibuat jadwal, dibuat agenda. Ya, jangan kemudian dia menjalankan ibadah bulan puasa ya tanpa adanya program. Maka bisa jadi banyak keutamaan-keutamaan yang dia akan tinggalkan. Jadi buat program, misalnya ya setelah sahur, ya menunggu sholat subuh, setelah sholat subuh apa yang kita lakukan, baca Al-Quran, tilawat Al-Quran, kemudian nunggu waktu sholat duha, ketika tiba waktu sholat duha, kita laksanakan sholat duha, ya demikian juga menjaga sholat-sholat yang wajib tepat waktu, tambah dengan ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah, ya demikian juga di malam hari kita menjaga qiyamul lail kita, ya semuanya terjadwal. Maka barang siapa yang melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dengan agenda yang jelas, dengan program yang jelas, ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau kita tidak punya program, maka bisa jadi akan luput dari kita ya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Baik, kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh beliau. Ya, tadi kita sudah ingatkan ya bahwa tidak semua hadis yang beliau bawakan di sini ya adalah hadis yang sahih. Sekarang hadis yang kedua. Qala an Ubadah bin Samit marfu'an. Ya, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit secara marfu' ya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahru barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan keberkahan. Fihi khairun yakshakumullah. Ya, au fihi khairun. Di dalamnya terdapat kebaikan. Yakshakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengunjungi kalian. Fayunzilur rahmah wa yahuttu fihi al-khatayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, ya, dan juga menghapuskan di dalamnya, ya di dalam bulan Ramadan Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kemudian fayastajibu, ya, fihi du'a. Fayastajibu fihi du'a. Keliru itu ya di bukunya di tasydid. Fayastajibu fihi du'a. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan di dalamnya doa-doa. Qala yanzurullahu ila tanafusikum wa yubahikum bimalaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya melihat kepada perlombaan kalian. Ya, tanafusikum ini perlombaan manusia dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Wa yubahikum bimalaikah, dan mengangkat kalian menceritakan atau membanggakan diri kalian di hadapan para malaikat. Ya. Fa'arullah min anfusikum. Maka hendaknya kalian menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya oleh diri kalian khairan, kebaikan. Artinya tampakkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalam bulan tersebut. Fa inna syakiya man hurima fihi rahmatullah. Karena orang yang sengsara, ya orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diharamkan darinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rawahu at-Tabarani wa ruwatuhu thiqat. Maka kata al-muallif di sini, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani dan rawi-rawinya thiqat. Ya. Wallahu taala alam, ya. Hadis ini
ya dia walaupun maknanya sahih ya sebagaimana apa yang telah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya, ya hadis ini berkesesuaian dengan dalil yang kita sebutkan, namun secara sanad ya memang kata Tabrani ya rawinya thiqah, kecuali ada satu rawi ya dikatakan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Al-Albani rahimahullah, illa ana Muhammad ibn Qais la yahduruni fihi jarhun wala ta'dil. Ya, kecuali di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Muhammad bin Qais yang kata Syekh ya beliau tidak mendapatkan celaan dan pujian. Artinya rawinya ini tidak dikenal, tidak ada yang mencela, tidak ada yang memuji. Namun kemudian dalam catatan kaki beliau ya, dalam Dhaif At-Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan wa Muhammad bin Sa'id Asy-Syami Al-Kadzdzab Al-Maslub fi Zandaqah. Ya. Kemudian beliau jelaskan ternyata di catatan kakinya bahwa rawi yang bernama Muhammad bin Qais, ini nama lengkapnya Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Beliau adalah seorang rawi yang pendusta dan maslub fi Zandaqah. Dan dia disalib ya karena kesindikannya. Maka hadisnya ini adalah hadis yang palsu. Hadis yang maudhu. Baik, ya. Walaupun maknanya sahih sebagaimana yang kita sebutkan ya tadi di hadis yang pertama kita telah jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan dalam hadis ini. Walaupun dari sisi sanad dhaif. Ya, dari sisi sanad dhaif. Nah, cuma di sini ada yang diucapkan oleh dalam hadis ini, ya, wa yastajibu fihi doa, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan padanya doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ya. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa doanya bukan di bulan Ramadan, tapi doanya orang yang berpuasa ya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Ya. As-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Qala wal imamul adil, kemudian yang kedua adalah seorang imam yang adil. Kemudian wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang dizolimi. Ya, sehingga doanya orang yang berpuasa ini termasuk doa yang mustajab. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam naskah tadi, walaupun hadisnya dhaif, ya dikatakan wa yastajibu fihi doa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Maka ada hadis yang sahih, ya, ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa, apalagi berpuasa di bulan Ramadan, ini akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala fa'arallahu min anfusikum khairan au min anfusikum khairan. Maka tampakkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kalian kebaikan. Nah, ini adalah ucapan motivasi ya. Hendaknya kita dalam melakukan amalan, ya kita lakukan amalan dengan penuh keikhlasan. Jadi bukan mencari atau menampakkan diri di hadapan manusia, tapi kita menampakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menampakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk menampakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril tentang makna al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka dia melihatmu. Maka seperti inilah mindsetnya seorang mukmin. Ya, dia beribadah seakan-akan ya dia melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka dia sadar bahwa amalan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tampakkan yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, fa inna syaqiya man hurima fihi rahmatullah. Maka orang yang sengsara, orang yang celaka adalah orang yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, jadi kesimpulan hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, ya bahkan hadis yang maudhu, ya didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun makna yang disampaikan sahih sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga masih dari Abu Hurairah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Utiyat ummati khamsa khisal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Utiyat ummati khamsa khisal." Ya, fi Ramadan. Umatku diberikan 5 hal, ya. Diriwayatkan dari Nabi bahwa umatku diberikan 5 hal. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lam tu'taha ummatun qablahum, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Ya. Jadi ada 5 perkara yang diberikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan kepada umat-umat ya sebelum mereka. Yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Yang pertama, bahwa bau mulut, ya, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada misik. Ya, daripada misik. Makanya sebagian ulama memakruhkan untuk bersiwak, ya, ulama mazhab Syafi'i, mereka memakruhkan untuk bersiwak ba'da salatil zuhur. Ya. Karena dia akan menghilangkan khuluf, ya, menghilangkan bau mulut. Kalau seseorang bersiwak, hilang bau mulutnya. Namun yang lebih tepat bahwa tidak ada pengaruh ya seseorang bersiwak atau tidak bersiwak, karena bau mulut atau khuluf itu muncul dari lambung yang kosong, bukan dari mulut kita. Makanya sering kalau kita berpuasa kemudian kita sikat gigi, itu tidak menghilangkan aroma, ya, aroma sedap, ya. Aroma sedap dari mulut kita. Kenapa? Karena munculnya bukan dari mulut pada hakikatnya, tapi dari rongga perut kita yang kosong. Ini yang pertama, ya, keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad SAW. Kemudian, wa tastaghfiru lahum al-malaikah hatta yuftiru. Kemudian para malaikat meminta ampunan kepada mereka sampai mereka ya berbuka. Kemudian wa yuzayyinullahu azza wa jal, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi, ya, wa yuzayyinullahu azza wa jal kulla yaumin jannatah. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghiasi, ya, surganya. Tsumma yaqulu yushiku ibadi as-salihun, ya, an yulqu anhum, ya, al-maunah wal adza yasiru ilaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hampir saja hamba-hambaku yang saleh dihindarkan dari kepayahan, wal adza, dan juga gangguan, wa yasiru ilaik, dan dia berjalan kepadamu, yakni menuju surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga, mempersiapkannya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah di bulan Ramadan. Ya. Qala wa yusaffadu fihi maradatu syayatin. Kemudian para syaitan, ya, dibelenggu. Para syaitan dibelenggu, diikat. Ya. Fala yakhlusu illa ma kanu yakhlusun ilaih fi ghairihi. Maka tidak ada, ya, di antara mereka yang bebas untuk mengganggu orang-orang yang berpuasa, sebagaimana mereka bebas untuk mengganggu fi ghairihi, mengganggu orang-orang yang tidak berpuasa. Artinya di luar bulan Ramadan mereka bebas, ya, menggoda manusia, namun di bulan Ramadan mereka tidak bebas. Ini yang keempat.
Qala wa yughfar lahum fi akhiri lailatin. Maka kemudian di akhir malam mereka pun diampuni. Maka di akhir malam mereka pun diampuni. Ini keutamaan yang kelima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa? Yang pertama, aroma mulutnya ini lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada misik. Kemudian malaikat meminta ampunan kepada mereka hingga berbuka. Kemudian Allah menghiasi surga bagi mereka. Kemudian yang keempat, para syaitan diikat dan tidak menggoda manusia, ya, tidak menggoda umat Muhammad SAW di bulan tersebut. Kemudian di akhir malam, ya, dosa-dosa mereka diampuni. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Qala la, walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, ya, akan tetapi seorang yang beramal, ya, dibalas amalannya setelah dia melakukan amalan tersebut. Artinya terhitung amalannya setelah selesai. Enggak usah nunggu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi setiap malam di bulan Ramadan, ya, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan baginya pahala atas amalan-amalannya. Baik, hadis ini wallahu taala a'lam, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata beliau rawahu Ahmad. Disebutkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, ya, dalam cetakan Ar-Risalah terhadap Musnad Imam Ahmad. Kata beliau isnaduhu dhaifun jiddan. Sanadnya itu sangatlah lemah. Ya, Hisham bin Abi Hisham, ya, wa huwa Hisham bin Ziyad Al-Qurashi Abul Miqdam, ya, muttafaqun ala dha'fih. Ya, di dalam sanadnya, ya, ada seorang rawi yang bernama Hisham bin Abi Hisham dan disepakati oleh para ulama tentang kelemahannya. Demikian juga beliau sebutkan dalam rawi hadis ini juga terdapat Muhammad bin Muhammad Ibn al-Aswad, ya, majhulul hal, ya, dia dalam seorang rawi yang majhulul hal, ya, tidak diriwayatkan kecuali oleh Hisham dan juga Abdullah bin Aun. Baik, al-muhim isnadnya, sanad hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian kata beliau walahu syahid min hadis Jabir bin Abdullah indal Baihaqi, ya, fi Syu'ab. Kemudian hadis ini memiliki penguat dari jalannya Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, wa isnaduhu dhaif, dan sanadnya juga lemah. Qala, kemudian dikatakan, ya, aqulna, kami katakan, kata Syekh Su'aib Al-Arnaud dan timnya, karena yang mentakik Musnad Imam Ahmad ini beberapa orang, mereka mengatakan ba'du alfadi hadis Abi Hurairah qad waradat min turuqi ukhra anhu. Ya, adapun sebagian lafaz hadis Abu Hurairah ini telah diriwayatkan dari jalan yang lain juga dari Abu Hurairah. Artinya hadis-hadisnya, ya, diriwayatkan dengan jalan yang sahih. Sehingga walaupun secara sanad hadis ini adalah hadis yang lemah, namun makna-makna yang disebutkan, dalam hadis ini, ya, adalah lafaz-lafaz yang sahih insyaallah. Kemudian yang terakhir, yang ini terakhir ini saya lihat di terjemahan, di versi terjemahannya dihapus, ya, nggak ada, ya, nggak ada. Mungkin karena hadisnya teramat dhaif, ya, sehingga dihapus dari kitab terjemahannya. Ya, namun kita bacakan di sini sebagai amanah ilmiah. Qala an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi, ya, sahabat yang masyhur, ya, beliau berasal dari Persia, ya, memiliki perjalanan hidup yang cukup panjang, ya. Beliau dahulunya seorang Majusi, kemudian berubah menjadi seorang Nasrani, pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya, sampai kemudian dia mencari Nabi akhir zaman, ya. Sengaja beliau pergi ke kota Madinah yang dipenuhi dengan pohon kurma, sampai kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihat tanda kenabian pada diri Nabi SAW, ya, bahwa beliau terdapat terdapat tanda kenabian di punggung beliau. Demikian juga beliau tidak menerima sedekah dan menerima hadiah. Maka ini cukup bagi Salman untuk memastikan bahwa sosok yang ada di hadapannya Rasulullah SAW, baru dia masuk Islam.
kemudian tidaklah beliau berjihad bersama Rasulullah SAW melainkan ketika perang Khandaq. Ya, karena Salman ketika itu posisinya sebagai seorang budak, maka dia berusaha terlebih dahulu untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dengan membuat perjanjian ya dengan tuannya, baru kemudian ya dibebaskan Salman Al-Farisi dan bisa mengikuti perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Ya, kemudian kata Salman di sini, khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami ya pada akhir di hari-hari akhir bulan Sya'ban. Beliau mengatakan ayuhan nas qad adzallakum syahrun azim. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di siang harinya sebagai suatu hal yang difardukan dan sholat malam sebagai suatu hal yang tatawwu, suatu hal yang sifatnya sunnah. Qala man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dengan satu kebaikan, ya, satu kebaikan yang sifatnya sunnah, maka seakan-akan dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan yang selainnya. Jadi dapat pahala pahala amalan yang fardu, padahal yang dilakukan adalah amalan yang mustahab atau amalan yang sunnah. Faman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti pahala melakukan sab'in faridah, ya, melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Jadi dilipat gandakan 70 kali lipat. Qala wa huwa syahru sabr, ya, wa sabru thawabuhul jannah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran ini pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, dan juga bulan kedermawanan. Artinya bulan di mana kita mencurahkan ya pertolongan kita kepada sesama. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Dan dia merupakan bulan di mana bertambah rezekinya orang-orang yang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubih, ya, wa itqa raqbatihi minan nar. Maka barang siapa yang memberikan buka puasa, ya, yang memberikan makan untuk berbuka puasa, maka dia karena maghfiratan lidunubi, maka amalannya tersebut akan menjadi sebab dia diampuni atas dosa-dosanya. Jadi barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berbuka, maka ini merupakan sebab ampunan terhadap dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan sebab dia diselamatkan dari api neraka, dan sebab dia diselamatkan dari api neraka. Kemudian kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'. Dan dia juga akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, dalam tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi dia memberikan makanan berbuka kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, hadisnya ini memang kita katakan tadi ya, hadisnya adalah hadis yang lemah, namun sesungguhnya ada hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan memberikan buka puasa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa yara annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Ya.
hadisnya Zaid ibn Khalid al-Juhani, kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah, nanti kita akan jelaskan, namun ada dalil lain yang menunjukkan kebenaran apa yang diucapkan. Kalau kemudian para sahabat mengatakan, laisa kulluna najidu ma yufattiru as-saim. Oleh para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya, tidak semua di antara kami memiliki sesuatu untuk dijadikan atau dihidangkan kepada orang yang berbuka. Artinya nggak punya makanan yang istimewa mereka untuk dihidangkan kepada orang-orang yang berbuka. Faqala yu'tillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala tamrah au syurbati ma, ya, au madqati laban. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ini kepada orang yang memberikan iftar, memberikan buka puasa, walaupun itu hanya ya tamroh, hanya sebutir kurma saja. Au syurbati ma, atau dia memberikan seteguk air saja, ya, seteguk air saja. Au madqati laban, atau setetes susu. Ya, jadi dia walaupun yang kita berikan itu suatu perkara yang tidak terlalu besar jumlahnya, tapi tetap akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau yang diberikan itu suatu hal yang memang bernilai, ya, suatu hal yang spesial, maka akan semakin bertambah pahalanya. Qala, nah ini dia yang sering dibacakan oleh para dai, ya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sesungguhnya bulan ini awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah ampunan, kemudian akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya, ini kita katakan ya, hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Sesungguhnya bulan Ramadan semuanya, bukan hanya 10 hari pertamanya, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Tidak, seluruh hari di bulan Ramadan pada hakikatnya merupakan hari rahmat dan juga hari ampunan. Ya, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka sesungguhnya sepanjang bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu. Barang siapa yang meringankan budaknya di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya, wa ataqahu minan nar, dan membebaskan dirinya dari api neraka. Maksudnya barang siapa yang dia memiliki hamba sahaya, memiliki budak, maka kalau dia memperlakukan budaknya dengan baik, ya, tidak membebani budaknya di bulan Ramadan ini, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Maka perbanyaklah oleh kalian di bulan Ramadan 4 perkara. Perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan ini. Ya, khoslataini turduna bihima rabbukum. 2 perkara yang akan mendatangkan ridha dari Rabbmu. Wa khoslatain la ghinan bikum anhuma, dan 2 perkara yang kalian butuhkan. Jadi perbanyaklah 4 perkara, ya, 2 perkara yang diridhai oleh Allah dan 2 perkara yang kalian butuhkan. Fa amma khoslatani allatani turduna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Adapun 2 perkara yang diridhai oleh Rabb kalian adalah syahadat la ilaha illallah dan permohonan ampun kalian kepadanya. Wa amma allatani la ghinan bikum anhuma fatus'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Adapun 2 perkara yang kalian butuhkan adalah hendaknya kalian meminta kepadanya surga dan kalian meminta perlindungan darinya dari api neraka.
Ya, rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi dan yang selain keduanya. Taib wallahu taala alam, ya, hadis ini juga hadis yang lemah, ya. Dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ali bin Zaid ibn Jad'an, ya. Ali bin Zaid ibn Jad'an, dan dia adalah seorang rawi yang dhaif. Asy-Syalbani menghukumi hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Cuma perlu antum perhatikan, ya, walaupun hadisnya dhaif secara sanad, ya, tidak semuanya keliru, ya. Tadi dalil-dalil sudah kita sebutkan tentang keutamaan memberikan buka puasa, ya, kepada orang-orang yang berpuasa, ya. Hadisnya hadis yang sahih, ya, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi wa yara annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Demikian juga katanya bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, ya. Bulan Ramadan disebutkan dalam hadis ini bahwa bulan kesabaran, ya, bulan kesabaran, dan kesabaran akan membawa kepada surga, ya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan, ya, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas pahalanya, ya, tanpa batasan, ya, keutamaan orang yang bersabar. Baik, wallahu taala alam, ya. Ini kita telah bacakan hadis-hadis yang beliau sampaikan dalam bab Fadail Syahr Ramadan. Sekali lagi kita ingatkan, walaupun hadis-hadisnya ini hadis yang lemah, namun sesungguhnya apa yang disampaikan, ya, ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis yang lain. Hanya saja tetap kita jelaskan, ya, bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah. Baik, nakifilahuna, insyaallah pada pertemuan esok kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu fadlu siyam, keutamaan berpuasa. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.